Yuk. Kembali lagi di Poros Keranjang bersama kami. Dong nombok dong. Hempaskan bola ke dalam keranjang. Dong nombok dong. Hidup di lapangan dengan peluh kejujuran. Hempaskan bola ke dalam keranjang. Dong nombok dong. Yo. Dari gua fans kembali lagi Hero. Poros keranjang ya, bukan poros halang ya bang. Jadi ada tiga ya, poros halang, poros jalang, poros keranjang. Oke? Ada tiga turunan kami sekarang. Jadi bukan cuma box to box yang punya universe, poros halang juga punya. Ya. Oke, paham ya kalian ya? Bang Tio. Bentar lagi kami mau bikin poros galang. Khusus untuk donasi orang-orang yang mungkin mau kawin, nggak ada duit, segala macam. Kayak Patrick, kita bikin koin untuk Patrick. Poros galang namanya. Boleh. Bikin. Kalau itu boleh bang. Kalau itu boleh banget bang. Dek, denger ya dek. Tagih sama Bang Kuat ya. Oke. Ya. Nanti kami mau bikin lagi poros lalang. Poros lalang, minjem ada poros lalang. Kalau poros lalang itu khusus bicara tentang Medan. Oh ya, oke. Medan Kampung lalang ya. Kampung lalang. Lempar granat kan? kritik Bunina. Nah, satu lagi nanti kami bikin poros talang. Khusus untuk nalangin yang punya utang. Poros talang. Banyak pokoknya turunan sekarang. Tapi kalau yang poros talang, kalau aku sarankan, kalian kalau mau ngambil fasilitas poros talang, betul-betul pastiin kalian bisa bayar ya. Karena debt collectorku yang ini. Cuma bikin emosi aja dicari kalian. Apalagi kalau udah duit, habis kalian. Ada dulu teman ngadu. Temennya minjem duit 180 juta. Yes. Oke. Tolonglah bang, anaknya nggak di sini. Anaknya di Sulawesi sana lah. Gue nggak bisa bilang di mana. Oke. Gue cari segala macam dapat. Gue kejar pertama ke zaman pet itu ya, zaman pet. Bodoh itu orang ngepost gitu kan. Sama gue kejar ke tadi. Ini apa namanya? Ya, apa tuh ya yang di ini? Pak Brod. Kafe yang di Wisma Pondok Indah. Anjing kok gue lupa jadinya. The Hoy. Gue Cari ke The Hoy. Dan anaknya udah cabut. Kebetulan itu yang main di The Hoy temen-temen gue kan. Cari lagi malah tuh terakhir dapat di Pengadegan. Di Petogogan. Dia ada coffee shop situ dekat bar itu. Dapet dah. Belum. Ada lagi dulu 60. Itulah pokoknya kalau mau nggak apa-apa. Bang, kebetulan ini bang. Itu nanti selalu aja. Karena kau ngomong kayak gini. Buat modal kawin nanti dulu nggak bisa. Kalau modal kawin nggak bisa. Gitu. Jadi kenapa lah kalian marah-marah kalau gue bilang gue nggak suka sama LeBron? Apa urusannya marah-marah itu coba Ben? Tai kucing lah. Ada pula tadi yang bilang you have to respect LeBron. Mau aku buka tadi celana aku tunjukkan pantat aku ini nih respect sama LeBron nih. Gini loh. Orang pula ngajarin aku mesti respect sama siapa. Aku sih nggak ada masalah dengan LeBron James ya. Awak respect sama Nabi Muhammad. Awak respect sama orang tua. Kalau sama LeBron, tai kucing. Apa kali rupanya? Medan kali kok, Bang. Berapa kali dia masuk final? 9 kali dia masuk final. Berapa kali dia juara? 4, Bang. Tadi kan? Enggak. 9 lah sama tadi, Pet. 9 sama enggak, tadi, sama tadi 10, Bang. Sama tadi 10. Sama tadi 10 ya? Iya, sama tadi 10. Berapa kali juara? 4. Lebih jago aku lagi Robert. Salah tuh, aku bilang 5, ternyata 4. Nah, kalian pikir LeBron itu dijadiin MVP final di 3 tim yang berbeda nggak mainan NBA? Tai kucing. Nggak ada itu. NBA itu butuh ikon. Setelah Jordan pensiun, tidak ada lagi satu sosok yang besar yang bisa membawa basket ini mendunia macam NBA. Lu tahu arogansi Amerika kan? Juara NBA aja mereka bilang world champion tuh di cincinnya. Biar kalian tahu aja. World champion. Dari mana dunia orang lu main cuma di Amerika? Nggak ada, gue nggak mau ceritain malam ini. Hari ini. Nggak ada. Tapi sekarang ini Bang, mereka udah nggak bikin world champion lagi. Yang semenjak yang pas waktu bukan sekarang, yang kemarin pas waktu Argentina yang jadi juara, pas waktu ini FIBA. jadi juara itu FIBA
Itu mereka nggak berani bikin World Champions. Mereka waktu itu bikin World Champions kan pas waktu dominasi Amerika di basket kan. Kalau sekarang juga di NBA, di NBA aja sekarang, yang pemain-pemain bagusnya malah dari Eropa kan. Luka Doncic. Iya banyak kan. Jokic. Enggak, maksud gua gini loh. Lu cek cincin NBA deh. Iya. Tulisannya World Champions. Ringnya mereka itu World Champion gitu loh. Maksud gua segitu arogannya Amerika, mereka selalu beranggapan bahwa produk mereka terbaik. Film, musik, you name it gitu loh. Biar lu pinter nih. Gitu loh. Mereka mengasosiasikan bahwa apa yang di mereka itu adalah yang terbaik di dunia gitu loh. Oke, tidak semua benar gitu loh. Kalian pikir New York tuh bagus sekali, bawa pesing. Biar tahu aja. Tanya tuh Mas sama adiknya Patrick yang di sana. Nggak ada itu American Dream. Aku belum ke sana, Pet. Cuma banyak kali yang udah ke sana, kon-kon aku, saudara itu semua bilang, New York itu bawa pesing. Tanya aja Koci. Kan dia bolak-balik ke sana. Tanya tuh Koci. Kalau kecuali kalian emang kalian lihat tuh Central Park banyak maling. Rampok, Bang. Rampok sama homeless. Makanya rampok, pengemis. Kalian pikir hampir sama tuh kayak di Jakarta, you name it lah, di mana yang banyak begal segala macam gitu loh. Jadi balik lagi tadi LeBron. Itu arogan Amerika. Yang bagus itu Las Vegas, Bang, sama Los Angeles, Bang. Ya, LA lebih rapi katanya. Iya. Ya, karena Hollywood segala macam kan di situ gitu loh. Sementara kalau Las Vegas kan emang Hollywood stripnya malah jorok. Karena turis. Enggak, maksud gua kan LA itu kan bagus, rapi karena kan ada Hollywood, industri filmnya kan di situ, Pet, gitu loh. Iya. Gitu loh maksud gua. Nah, balik lagi tadi itu kita cerita yang NBA tadi ini gua kasih nih ya sama kalian ya. Walaupun gua nggak secanggih box atau apa Kemal punya overtime segala macam, enggak ya. Cuma NBA itu butuh sosok. Pada saat dulu Jordan bisa melegenda, mendunia dengan kehebatannya, disitulah nama NBA naik. Kalian pikir pada saat zaman Karim, pada saat zaman Will Chamberlain, pada saat zaman siapa lagi sih, Pet, yang kok jadi gue lupa sih? Larry Bird sama Larry Bird kan udah sama Karim kan udah Larry Bird sama Magic kan udah 90-an. Larry sama Magic itu satu periode. Iya, Larry sama Magic tuh udah 90-an. 90-an lah. Kalau Karim itu kan masih di 80-an. Bill Russell sama Will Chamberlain. Itu Isaiah kan Thomas. belum semengglobal. Ya, Isaiah 88, Isaiah, Joe Dumars, Dennis Rodman, terus Bill Lambert gitu loh. Iya kan? 89-91. Ya, itu maksud gue adalah NBA itu butuh sosok. Jordan pada saat dia juara slam dunk dengan terbang yang ikonik itu jadiin sepatu sama Nike. Oke? Pada saat Jordan mau pensiun, NBA butuh sosok yang bisa menggantikan. Walaupun pada saat itu udah ada Kobe, ya. Pada saat itu udah ada Kobe. Pada saat itu udah ada Tim Duncan, ya. Cuma mereka tidak semenjual Jordan. Ya. Iya kan? Ya, Kobe bukan jelek. Gua sangat suka Kobe, bener. Jadi kan gue udah bilang all time fifth ini roster gue adalah center tuh Hakim, kemudian forwardnya ada Dennis Rodman, Charles Barkley, guardnya ada Kobe sama Steve Nash. Kelar tim lu, tanding sama tim gue. Gitu. Jadi, nah pada saat si LeBron ini masuk, NBA merasa dia bisa dijual, ya kan? Ya. Pada saat itu kan dia bintang yang di NCAA segala macam gitu ya. Itu aja sesimpel itu gitu loh. Jadi adalah got-gotan lebih jago lagi Robert Horry. Bahasa sederhananya gini Bang Fu. Setelah Jordan pensiun, istilah yang paling sering itu nyari sosok. Istilah paling sering yang disebut-sebut sama yang namanya anak-anak basket, Abbas, mau di Indonesia, di seluruh dunia, adalah who's the next Michael Jordan. Kan emang gitu. Itu kan pencariannya selalu begitu, who's the next Jordan. Itu the next Jordan kan, nggak ada dibilang the next Kobe. Waktu Kobe ada nggak? Bukan Kobe the next Kobe, bukan the next Allen Iverson, bukan the next. Bahkan nggak akan pernah percaya sama gue, nggak akan ada yang namanya the next LeBron James, kan gitu. Bahkan Hakim Olajuwon juga bagus ya, maksudnya dia sangat ikonik juga kan, tapi bukan the next Hakim kan gitu. Yang ada the next Jordan. Bintang di Amerika gitu kan. Gak akan ada juga orang bilang lu the next Larry Bird, the next Magic Johnson, the next Karim, gak ada. Sempat ada istilah itu, tapi langsung diambil sama Jordan kan gitu. Ya, iya, karena kan begitu Jordan naik kan udah selesai. Mereka udah nggak ingat lagi, bukan nggak ingat sih. Maksudnya udah NBA belongs to Michael Jordan kan gitu. Iya, jadi emang
emang mereka butuh sosok yang bisa menjual gitu ya, mendunia, apalagi dengan brand sepatunya. Jadi 3 kali nggak lebih keren lagi Anthony Davis main di final ini, benar gue bilang. MVP-nya siapa? LeBron juga kan kentut. Itu kan pas waktu penyerahan MVP kan Anthony Davis kan datang kan tuh, ditolak-tolaknya, nggak mau nerima gitu, bercanda-bercanda. Mereka berdua tuh sih kompak sih. Kayak sama aku. Karena gini, bercanda-bercanda gitu. Tapi masalahnya memang Davis itu tanpa Davis nggak akan juara itu. Tahun lalu nggak bisa ngapa-ngapain. Davis itu mau menurunkan egonya demi LeBron. Dia mau jadi pelayan. I don't need the spotlight. He need the spotlight. So I'm the wingman. Itu tapi Davis. Tapi gini Bang. Davis bisa datang ke Lakers karena LeBron mau minta terima potongan gaji Bang. Mereka kan ada caps kan. Lah iya, karena Pat di umur dia yang udah sekarang, siapa lagi Pat yang mau Pat? Ya. Itu sih yang gue salut lihat Lakers tahun ini Bang. Bukan masalah LeBronnya ya. Gue yakin sih LeBron tanpa mereka ini nggak akan juara juga sih. Musim lalu kan udah kelihatan. Kan. Yang gue salut lihat Lakers yang sekarang ini ya, anaknya Jerry West. Yang cewek yang tadi itu kan ada kan, yang pas waktu selebrasi. Nah, bagi gue yang jagonya dia, lu lihat ya. Cantik juga. Biasanya kan, iya cantik. Biasanya nih, kalau kita lihat kan Chicago Bulls dulu, isinya apa? Pippen, Rodman, Jordan kan gitu. Kita lihat Houston Rockets, Drexler, Hakim, sama Drexler, Kessel, Barkley, Robert Horry. Ya, Robert Horry, Barkley nggak juara Pak. Ya, memang Barkley nggak juara. Cuma maksudnya dulu kan ciri khasnya itu 3 kan, triangle selalu kan. Pas waktu Lakers, Kobe, Shaquille, sama siapa Derek Fisher. Derek Fisher ya, gue lupa. Pokoknya kayak gitu kan. Baru ini, kau sebut nama LA Lakers yang sekarang, JaVale McGee, juara 3 kali berturut-turut, ya kan? 2 kali Golden State sama ini. Bukan berturut-turut. Dia 3, 2 dengan Golden State, 1 dengan Lakers. Nggak berturut-turut lah. Nggak berturut-turut. Yang berturut-turut itu si Danny Green. Ya, Green itu 3 kali berturut-turut. Ya. Dan dia masuk Hall of Fame loh sekarang, 3 point di playoff. Danny Green? Iya. Oh enggak, masuk playoff. Top-topnya finalnya NBA. Iya, top ranknya. Gila ya, Danny Green itu menang, dia back to back kan, Raptors musim lalu, sekarang dengan Lakers. Maksud gue tuh isinya, namanya itu gede-gede men, Danny Green, Rajon Rondo, JaVale McGee, Kentavious Caldwell, Anthony Davis. Rondo udah pernah juara sama Boston, iya. Ngerti gak? Maksudnya ini nama-nama besar semua, bisa lu kumpulin, kalau biasanya 3, ini banyak gitu loh. Howard. Iya, makanya. Gila, ini mah, makanya dari awal kan kita bilang, nggak berimbang ini timnya gitu loh, nggak betul-betul kelas di dalamnya. J.R. Smith tua, dia ngumpulin bintang supaya dia bisa juara. Ya, nanti alasannya adalah demi Kobe gitu loh, demi for Kobe akan kentut lo gitu loh. Tapi kalau gue bilang, waktu di Cavaliers dia musim-musim awal. Tapi kalau gue bilang memang Lakers gila-gilaan musim ini memang untuk Kobe sih kalau gue bilang. Ini kan kayak J.R. Smith sama yang lain-lainnya itu kan baru masuk pas waktu bubble di Orlando. Itu kurang jago apa Pak? Siapa? Menitnya dikit banget loh. Siapa? J.R. Smith. Iya. J.R. Smith. Iya. Menitnya dikit banget. 3 point terhabis itu. Makanya gitu. Terus pada saat di Miami dia sama siapa? Sama Wade. Terus sebut lagi deh. Cuman ya gimana ya? Dia bikin super tim ini orang emang. Dia gimana? J.R. Smith mau main, kayaknya banyak. Di satu tim itu nggak ada yang jelek, kalau gue bilang. Menurut gue sebenarnya the real MVP-nya tuh Anthony Davis kalau menurut gue. Asli Anthony Davis. Terus Rondo tadi main bagus banget, gila. Emang veteran abis gitu ya. Rondo gila tadi tuh. Keren banget steal-nya, 3 point-nya gitu loh. Rondo tuh bagus banget main tadi. Gue masih ingat tuh zaman dia di Boston sama Paul Pierce sama Kevin Garnett, anjing keren banget kan itu Bostonnya. Yang ngalahin Lakers juga sama Kobe kan kalau mereka. Iya. 2008 apa ya? Gue lupa. 2008, 2009, 2000 gitulah. Gue lupa gitu. Gitu sih. Jadi menurut gue. Tapi menurut gue Bang ya, si Lakers-nya boleh jadi juara, MVP boleh jadi si sahabatmu LeBron James. Tapi bagi gue ya, yang mencuri simpati dan hati gue, Jimmy Butler, man.
Oh iya. Itu kayak Pak Prot juga bilang kan, that's the real Mamba gitu loh. The real Mambanya itu memang betul-betul dia. Mentalitinya, Pak. Gila. Apalagi khususnya game yang kemarin itu. Iya. One man show betul-betul. Kalau nggak salah kemarin gue baca di mana ya, dia ngerekord triple double dalam semua dalam hal poin, iya. assist, rebound dan steal. Cuma tadi dia anyap. Padahal yang jaga dia Anthony Davis loh. Ya capek lah, gila loh. Gila, kemarin tuh di forces abis. Nah, ya gitu. Whatever happens, gue oke lah Miami, gue nggak apa-apa lah gitu. Walaupun tim favorit gue entah udah kemana, Phoenix Suns tuh udah nggak ngerti lagi gue gitu kan. Oh, yang ngomong kayak gitu si siapa Barclay. Agen kesayangan gue? Siapa? Si Mino Raiola. Enggak, yang kemarin di Twitter gue mendadak Mas Budi. Oh. Budi lumayan. Iya, nggak ada. Jadi kalau misalnya orang bilang LeBron God, nggak. Gue lebih mantap Robert Horry, santai, low profile. Sini juara, situ juara, mantap. Nah, nggak bisa, nggak apple to apple, Bang. Kalau gue bilang, kalau misalnya orang masih mempermasalahkan the GOAT, bagi gue belum boleh. LeBron bagus ya, Bang. LeBron banyak rekor yang udah dilalui dia, karena dia durability-nya jago. Oh iya. Dia bertahan lama, dia menang di durability. Dia pintar ngejaga badannya, dia pintar 12 tahun ya? 12-14 tahun dia udah di NBA. Lebih kayaknya. Atau Pak Prot, berapa tahun sih Pak Prot? Gue nggak inget. Tapi maksudnya durability-nya banyak, bagus. Akhirnya dia bisa memecahkan rekor-rekor yang lain kan. Karena durability doang gitu loh. Kalau misalnya dari orang bilang the good LeBron gitu, gue nggak ada masalah dengan LeBron. Cuman bagi gue, lu jangan nyandingkan dengan Michael Jordan. Karena kan ini yang selalu dibanding-bandingkan orangnya. Kayak kalau bilang tadi lah Bang. Jauh. LeBron dapat 4 juara cincin juara 17 tahun dia. Kan gila, men, 17 tahun. 4 cincinnya dia itu didapatnya itu setelah 10 kali masuk final. Oke, itu juga keren, lu bisa bawa 10 kali. Jordan ya kan? 5 kali final, 5 kali juara. 6 kali final, 6 kali juara. 6 ya, sorry. 6 kali final, 6 kali juara. 2 yang udah pensiun kan, balik lagi. Enggak, memang 6 kan dia sama Chicago. Tripit 2 kali kan. 3 kali yang ngelawan. Yang pertama kali kan ketemu Lakers ketemu sama Phoenix Suns yang gue bilang kemarin itu, sama penutupnya dengan sama Jazz. Bukan, yang pertama itu bukan. Itu yang kedua. Sama siapa? Bukan, itu yang kedua. Sama Blazers, Trail Blazers. Portland. Jadi Lakers, Suns, Blazers. Yang keduanya baru itu ketemu Seattle, Jazz 2 kali kan. Jazz nah, bagi gua anyep aja tuh. Jazz itu Jazz sebenarnya waktu itu sangat ngancem itu Jazz. Gila. Iya, itu ngancem banget itu. Dia ajar sama Rodman. Nah, kelebihannya Bulls yang pada saat itu memang yang 3 pilarnya itu memang benar-benar kompak. Rodman tuh mati sama si Malone mati sama Rodman. Ditambah Malone tuh pada orang juga loh. Oh iya, ditambah supporternya Bulls kayak model kayak Ron Harper, Steve Kerr, Tony Kukoc, itu semua on. Jadi udah emang Jazz nggak punya harapan sih kemarin tuh. Nggak bisa. Kalau gue bilang, Jazz tuh benar-benar ngandalin tridente-nya itu aja tuh. Kalau gue bilang, memang kayak LeBron ini, dia bagus. Dia karena ya durability-nya itu tadi. Jordan, he's the great. Makanya aku bilang, the greatest of all time itu ya Jordan. Kenapa? Dengan waktu yang sesingkat itu, plus dia pensiun dulu ya. Dia pensiun, dia main baseball dulu. Dia balik, dia balik lagi. Waktu itu kan yang Orlando yang ke final tuh, yang pas waktu dia balik. Orlando Magic lawan Houston Rockets. Shaq sama Penny. Ya, Shaq sama Penny. Kalah. Nah, itu waktu dia balik, memang dia belum sempurna. Orang setengah musim dia balik kan. Tapi waktu dia balik aja, dengan tidak sempurna, dengan nggak fit sebagai pemain. Bulls masuk playoff. Dia masih kuat gitu loh, mengangkat kembali Chicago Bulls. Musim berikutnya, juara langsung kan gitu. That's the greatest of all time. Ya, itu bagi gue yang the greatest. Dan mentalitasnya si Jordan, yang niru mental itu siapa? Yang akhirnya menjadi terkenal mentalitas Black Mamba itu, Kobe itu nirunya ke Jordan. Termasuk kalau lu tanya LeBron tuh idolanya siapa? Kobe sempat 2 musim head to head sama dia kan? Jordan, kan gitu. 2 musim tuh Kobe sempat head to head sama dia ya. Pada saat Kobe baru masuk. Lumayan banyak kok. Lumayan banyak. Karena Jordan pensiun kan dia balik lagi tuh. Habis pensiun dia balik lagi ke Washington Wizards. Oh iya, sorry. Cuman yang waktu Kobe di Washington masuk ke 96.
yang waktu dia di Washington itu udah nggak imbang lah ya. Itu Kobe lagi naik, orang udah turun kan gitu. Udah jauh. Jauh. Iya jauh. Jadi orang bilang you have to respect LeBron. Kucing bodo amat, nggak mau gue. Mendingan gue respect Sir Charles Barkley, jagoan gue. Apa lo? Bahkan gue lebih suka nih kalau LeBron, mending gue Steve Curry. Siapa? Steve Curry itu lebih kalem. Steve Curry. Steve Curry lah, Stephen. Stephen Curry. Curry, Golden State. Ya, Stephen Curry. Stephen Curry. Gue lebih suka ngeliat dia lebih santai, slow gitu kan, nggak banyak cincong. Ini tai ngerti gue. Kesel banget. Tapi tadi itu udah jauh banget, gila lu. Itu tadi memang mereka itu udah ibaratnya kalau tadi seandainya Miami bisa menang itu ya. Game ke-7 itu udah bahaya, Bos. Makanya gue bilang sih memang kayak Rajon Rondo menggila itu tadi, itu udah motivasi tersendiri. Ini harus selesai hari ini gitu. Kita kasih orang ini menang sekarang. Ya, game ke-7 udah anyone can win it kan gitu. Karena kan kalau tadi menang tuh kan bisa jadi cocok logi 2-4. Kobe lagi kan. Iya. Gitu loh. Dan lu tau kenapa Lakers bisa juara? Kenapa? Because they have Pope, man. They have siapa? Pope. They have Pope. Caldwell Pope. You want to argue with Pope? The greatest Pope. Cantabenius Caldwell Pope. He's a Pope. There's a Pope in Lakers. Yeah. Kena kutuk lo lawan Pope. Berani lo. Lo lawan satu pasukan lo kan gitu. Ngeri lo. Jadi wajar lah udah Lakers menang, ada Pope di situ ya kan. Ya, tapi banyak nama yang nggak disangka bakal. Ini kan banyak banget nih yang angkat jadi juara pertama kali ya. Termasuklah Howard, kayak mana tadi nggak gilang banget. Agak won. Dia waktu di Magic terus dia pindah ke mana lagi ya? Howard tuh kemana sih? Dia ke Magic, dia ke New York, dia ke Lakers. Dia pindah ke Knicks. Dia sempat ke Lakers. Itu yang baju yang gue pakai nomor 12. Dia ke Lakers begitu cabut kan. Dia ke Houston. Wah, dia mah pindah-pindah itu. Nyari cincin nggak dapat. Akhirnya dapatnya ke Hawks juga. Hawks. Akhirnya dia baliknya ke ini kan, ke Lakers baru dapat. Cuman maksudnya itu kan banyak nih yang dapat nih sekarang. Tapi nama yang bagi gua yang gua salut, Caruso. Itu salah satunya ya. Oh ya. Caruso itu tahun lalu nih Bang ya, nggak jauh-jauh. Tahun lalu. Itu dia mainnya di G League, Bang. Satu level di bawah NBA. Iya. Lu bayangin dari G League ke juara NBA. Caruso itu ceritanya macam Vardy. Ya, betul. Kayak Jamie Vardy, benar. Buru pabrik, segala macam. Ya. Kerja di pabrik bajak, nggak salah segala macam. Terus pindah ke Leicester, juara gitu loh. Cuma Caruso itu tongkrongan pemain. Hah? Tapi tahu kok nggak Bang? Bahwa Alex Caruso itu ternyata adalah anak seorang legenda Lakers juga. Tahu nggak? Legenda NBA, sorry. Bapaknya itu Eze Caruso ternyata. Aku tadi nge-browsing. Makanya aku kan sempat bingung. Caruso sempat nge-tweet apa gitu tadi ya. Dia bilangnya, I hope I made you pop katanya. Pas waktu di fotonya itu, Izzy Caruso Lakers. Ternyata anak legenda juga. Kok bisa lumayannya di G League, gue pikir. Berarti talenta yang nggak kelihatan. Tapi kan, gitu. Gini, maksud gue Caruso tuh kayak bukan pemain basket loh. Gue kalau ngeliat Caruso tuh ingatnya film CSI. Iya kan? Enggak, kalau aku malah lebih parah. Lihat tongkrongan main basket. Sama. Aku pertama kali ngeliat Caruso, aku mikir, kawan ini umur berapa? Bapak-bapak dari mana nih? Kok nggak pernah kelihatan? Udah botak, bawa aja kayak bapak-bapak. Gitu. Sama satu lagi si Pop itu, si Pop itu main juga bagus loh selama final. Oh iya. Gak jelek-jelek amat. Iya, benar. Pop dulu, maksud gue. Pop itu dulu di mana sih Pak Prot? Gue lupa. 76ers bukan ya? Maksud gue, si Pop itu juga lumayan nggak jelek-jelek banget gitu loh. Tapi emang benar sih. Final ini kayaknya Lakers itu numpain semua energi untuk juara. Mungkin ya for Kobe gitu ya. Karena tidak ada yang main jelek. Tidak ada yang main jelek. Makanya gue heran waktu yang game kelima si Danny Green diomel-omelin karena nggak masuk tuh, ini bangke aja nih orang-orang, gue pikir gitu loh. Kan pada komenin apa kan Danny Green kan katanya semua, bahkan LeBron marah sama Danny Green segala macam gitu. Ya udahlah, shit happen gitu kan, tai kucing lo gitu. Danny Green oke loh, gue suka tuh. Itu Green itu juga canggih.
Green itu juga happy banget tuh dia. Dari Phoenix tiba-tiba mendadak pindah ke Lakers gara-gara lockdown ini. Akhirnya bisa dan dia kan juga turunin gaji kan? Ya kan nggak, dia dari Raptors kan pindah ke Phoenix dulu. Dari Raptors kan dia pindah ke Phoenix tuh. Dari Phoenix langsung ke LA. Jadi kan jadi back to back dia kan. Iya. Oh, NCAA, sorry. Bapaknya Alex Caruso tuh di NCAA. Satu lagi nama yang dari G League yang namanya maksudnya nggak akan pernah nyangka bahwa dia itu bakal main di final NBA dan akhirnya juara NBA. Ya Danny Green-nya sendiri. Danny Green itu dulu sampai udah dilempar ke Eropa, main di Liga Eropa. Dia main. Balik-balik, tiba-tiba jadi bagus. Makanya dia syutingnya bagus. Tahun ini nggak? Oh enggak lah. Tadi gue sempat pikir tahun ini nggak ada pemain Eropa yang ini ya, yang mencuri perhatian ya. Dragic paling ya. Cuma Dragic juga cedera sih kemarin ya. Nikola Jokic, Bang. Denver Nuggets. Enggak, maksud gue di final NBA-nya. Oh, NBA nggak ada. Cuma kan final wilayah yaitu Jokic kan. Nikola Jokic. Rookie of the Year sama Best Player of the Year itu kan si Doncic kan. Doncic. Gitu. Cuma maksud gue kan kalau dulu kan ya ada Toni Kukoc, terus ada Pau Gasol gitu ya. Selalu ada tuh kayaknya pemain-pemain Eropa yang di final gitu, yang juara. Musim ini juga. Oh ya, final nggak ada. Iya, ya paling Dragic doang kan. Kalau paling itu siap Miami juara, Olynyk lah. Yang senternya Miami Heat. Iya, sama Goran Dragic kan? Iya. Itu maksud gua gitu. Iya, benar. Cuma kan mereka nggak juara. Iya, benar. Oh iya, pantesan tadi gua baca tweet ada yang temen yang nulis no Dragic, no party, katanya. Kenapa kok Dragic? Gue lupa. Iya, benar. Cuma kan tadi Dragic main. Iya. Dia main, walaupun menitnya nggak banyak gitu loh. Dan gua rasa justru karena dia dipaksakan main, ritmenya jadi berubah. Karena kan dia main game pertama kalah. 2, 3, 4, 5 kan dia nggak main. Tadi dipaksain dia main. Gitu. Tapi worth it sih. Ya udahlah. Kalau Lakers memang pantas lah jadi juara. Di luar lu nggak suka sama LeBron ya, Bang? Gue sih suka Lakers, maksud gue. Iya, gue pokoknya kan gue kalau di NBA itu tidak punya satu tim yang sangat fanatik gue dukung. Cuma gue suka Suns dari dulu karena itu tadi si ada Charles Barkley kan. Cuma when it comes to final atau playoff, kalau misalnya Suns nggak ada, ya gue bisa dukung tim yang let's say ya gue suka Lakers gitu ya. Gue sempat dukung Rockets pada saat mereka ada Hakim, ada Barkley gitu-gitu. Terus gue pernah dukung Boston malahan gitu. Gue suka tuh Boston. Even gue suka Knicks yang pas masih ada Ewing sama Alan Houston. Gue suka tuh. Siapa? Alan Houston ya. Iya, Alan Houston. Boston Celtics kan kesukaannya Singku. Iya, cuma kan dia sempat main di Knicks. Si Alan Houston. Enggak, Alan Houston ya di Knicks dia. Gue bilang Boston Celtics itu kesukaannya si Jabrik. Oh iya, kesukaan Jabrik memang gitu kan. Itu dia kan pernah main sama si ini juga, sama Iverson. Kan pernah tuh satu tim di Knicks. Kalau gue nggak salah ingat. Iverson, Ewing, sama Alan Houston. Cuma nggak juara juga. Kalau gue nggak salah ya pernah deh. No, Sprewell. Kok ini? Latrell Sprewell ya. Nomor 8 dulu dia. Ewing, ya sama si Alan Houston tuh pernah setim kalau gue nggak salah gitu loh. Itu sih gue suka. Jadi kalau udah final kayak gini ya, pada saat kemarin Cavaliers lawan Golden State ya. Dan dia freeze, Bang. Oh. Apa? Enggak. Bentar tadi. Gitu. Itu aja. Cuma memang belakangan gue lebih suka setelah Kobe nggak ada, gue lebih suka Golden State. Gitu. Gue lebih suka Golden State. Karena itu tadi gue suka ngeliat Steve Curry gitu loh, santai gitu. Apalagi dulu ada Iguodala di situ ya kan. Kayaknya tuh lengkap banget gitu. J.R. Smith kan juga di Cavaliers kan waktu juara. Enggak ada di. Iya, Cavaliers ya benar. Waktu juara itu, jadi J.R. Smith itu juaranya tuh ya bareng sama Cavaliers sama sekarang bareng sama Lakers. Dua-duanya bareng sama LeBron. Berdua-duanya sama LeBron gitu loh. Itu sih kalau gue. Jadi udahlah, nggak usah ngomongin bola, apalagi lo mau ngomongin bola. Males. Tetaplah, Bang. Banyak cerita bola juga yang menarik, Bang. Banyak cerita menarik. Apa yang mau diomongin MU-nya? Nggak ada. Kalau aku mau songong. Aku mau songong biar didengar sama Ole. Tadi aku teleponan sama dia bandel kali, udah aku bilang. Tadi aku telepon dia kan, Bang. Aku bilang, itulah aku bilang dari kapan hari. Di Poros Salam pun aku kita bilangin dari kapan hari. Kok nggak mau kau dengerin omongan kami?
Daripada kupasangkan Lindelof, daripada kupasangkan Maguire. McTominay itu bagus. Kemarin di Scotland dia main 90 menit. Itu 1-0, Bapak. Bersih dia berinya. Mainnya rapi, dia nutup covering pergerakan bola bisa, dia bisa baca pergerakan bola. Oh my God, gitu loh. Scott McTominay aja kok pasang di belakang. Slovakia. Iya. Ya mau sama siapapun, intinya kemarin tuh gue nggak ngelihat dari hasil skor, Bang. Kalau ya Scotland juga bukan tim-tim yang kayak mana kali kan. Cuman bagi aku tuh, dia itu bisa ngebaca permainan, dia bisa motong bola, dia bisa covering areal, udara. Cobalah di MU, pasang aja dia jadi back. Daripada kan midfielder ini lagi berjibun nih kan, jadi nggak penting-penting kali gitu loh. Kalaupun kamu misalnya mau menggantungkan pergantian taktik di tengah pertandingan menyesuaikan dengan lawan, tinggal kau ganti aja posisinya dia. Berarti kan bisa kau ganti nih, misalnya kau butuh lepas Matic nih, berarti McTominay tinggal maju ke depan, kau masukkan back. Sesimpel itu gitu loh. Lu malah punya opsi kayak dulu Sir Alex kan, dia bisa John O'Shea. Lu mau jadikan back bisa, lu mau jadikan midfielder bisa, gelandang bertahan bisa, lu jadikan back sayap bisa, bahkan pernah jadi kiper kan gitu. Ya. Itu maksud gua, lu punya McTominay. Kan bikin gol cantik ke gawang Arsenal. Yang mana? Oh iya. Satu. Terus yang kedua, yang lagi rame kan ini isu Ole mau dipecat. Sama gua nggak tahu media ngegoreng yang Bruno marah-marah katanya. Dia juga marahin manajer katanya kan gitu ya. Nah ini kan satu hal yang mempertanyakan taktik. Iya, cuma kan maksud gua, I don't buy that shit gitu loh. Enggak. I don't buy that shit. Iya, saya kalau misalnya sampai dia bilang dia mempertanyakan taktik pelatih segala macam, itu sih nggak masuk nalar gua ya gitu loh. Kalau misalnya dia kesel marah terhadap pemain, proven dia udah pernah lihat. Gitu kan, kita udah pernah lihat dia marah sama Maguire, Lindelof, bisa pada saat itu dia marah karena kalau dia marah sama pelatih, waktu di Sporting kan viral tuh video dia yang marah-marah di dressing room, nendang, ya. Terus kalau misalnya dia memang nggak asar sama taktik pelatih segala macam, mungkin udah dari kemarin-kemarin ini dia teriak ya, atau pada saat yang dia ditarik diganti segala macam kan dia bisa gesturnya tuh marah gitu kan, ini kan nggak pernah ada gitu ya. Jadi kalau bahkan, itu sih gue bisa bilang enggak lah, kayaknya enggak ada, itu cuma mainan bahkan cerita aja. Tentang dia berantem sama Maguire yang kita sekarang dengar semua ini, itu kan juga masih rumor kan, belum ada bukti nyata, belum ada otentisitas daripada kejadian itu seperti apa. Jadi bukti otentik, don't buy too much of the news lah. Saat ini bisa jadi media itu paling senang, memang dia marah. MU ya bisa jadi marah, bisa jadi karena makanya dua-duanya nggak keluar kan. Tapi masalahnya kita nggak tahu kan seberapa parah efeknya di kejadian itu bisa. Di ruang ganti ya gitu. Karena semua berita lu lihat aja tuh MU aja semua. Padahal kalau lu lihat ya di liga sendiri posisi kita itu sama City juga nggak jauh loh. Ntar gue cek, gue lupa. Nggak, tim-tim besar juga kemarin minggu lalu berguguran kok. Iya. Paling Arsenal tuh yang enggak. Kita sama City selisih 1 poin doang. Iya. Ya, City di 14, kita 16. Belum lah, dunia belum kiamat kok. Gitu. Kita lihat aja nanti. Kita lihat gimana nanti mereka bounce. Apa? Kenapa mereka sekarang media yang menggoreng banget Ole? Itu satu kan. Memang MU itu kalau jualan MU pasti laku. Itu satu. Ya. Kenapa enggak? Kita paling banyak supporternya di seluruh dunia. Lu tulis apa aja tentang Manchester United atau Ole atau salah satu pemain itu, pasti kita baca semua kan. Dimakan. Tergantung elunya bisa memeriksa keabsahan berita itu enggak. Karena ya tinggal ngarang-ngarang juga nggak masalah. Asal melipir-melipir kepada kebenaran dikit aja. Mungkin kebenarannya itu cuma 10%, sisanya itu bullshit gitu. Karangan. Nah, termasuk ini nih. Kalau misalnya Manchester United sekarang ini lagi digoreng sama media, itu wajar banget karena kita memang akan menghadapi jadwal yang sangat berat untuk Ole ya. Kita akan hadapi pertandingan-pertandingan yang ibaratnya do or die, bisa jadi Ole dipecat. Itu juga kalian harus ingat. Kami pun bukan, kami tetap dukung Ole karena kami dukung manajer kami. Kami ngerti apa yang mau dibikin dia.
Tapi bukan berarti kami akan membela membabi buta. Kalau jelek kami bilang kok jelek. Cuman kami nggak kayak kalian. Oleh out, tanpa bilang apa-apa. Bodoh, miskin, tak tinggal. Akan kami ngomong gitu. Kami yang kami lihat itu, kenapa nggak coba ini? Itu udah kritikan kami gitu loh. Kritikan kami dalam arti itu bentuk kritik. Itu bentuk kritik. Nggak mungkin kalau terlalu dangkal, pikiran cara bicaranya cuma cakap kotor, ya memang nggak akan ngerti. Kemarin aja aku ribut di kolom kan, dibantu sama Mimin tuh. Ada yang nggak nyampe ininya. Kita kan kemarin kan kita sarkas ya. Dia marah-marah. Gini, entah apa dianggapnya kita memang menjelek-jelekin MU. Dibilang Pak Prot atau Mimin, aku nggak tahu tuh. Ditulisnya, ya memang benar ya, ternyata penonton ini nggak semua nyampe. Gue balas dia marah-marah. Ya, itu gue baca. Jadi, bukan berarti kita membabi buta. Kita tetap dukung Ole. Kita akan tetap dukung Ole. Karena kita ngelihat gambaran besar. Gambaran besarnya apa? Akademi dirapiin ya kan Bang? Boleh pemain-pemain muda. Dengan harapan 2 tahun lagi, nggak akan perlu lagi kok belanja pemain mahal-mahal. Kan gitu. Iya, dan dengan harapan pemain mudanya jadi. Dengan harapan pemain mudanya jadi. Iya. Terus sekarang, Ole minta ini, nggak dapat. Tapi dia, kotanya lah, nggak ada dijelek-jelekannya Glazer, nggak ada dijelek-jelekannya manajemen. Kenapa? Karena dia profesional. Jadi kalau kalian bilang, nah, aku malas dukung Ole, udah jelek-jelek pun pemainnya, jelek-jelek mana Glazer kayak gini, tetap aja nggak mau dia ngomong, terlalu baik, terlalu dilindunginya pemain-pemainnya. Sekarang aku tanya lah Kode ya, terakhir kali kita punya manajer yang jelek-jelekin pemain, namanya Jose Mourinho. Ya, show habis bikinnya. Ya kan? Kalian teriak out juga Martial. Kan? Shaw, Martial, semua dijelek-jeleknya. Kalian teriak out juga kan? Udah gitu, kalian marah sama dia kan? Ngapain manajer jelek-jelekin pemain? Sekarang kalian suruh. Oleh untuk jelek-jelekin pemain. Sekarang kalian suruh. Kalian sehat. Ya. Kalian waras. Kan gitu kan? Udah gitu, sekarang apa Bang? Pochettino. Balik lagi Pochettino. Nggak ada pilihan lain rupanya. Kok kayaknya miskin kali kita yang cuma Pochettino yang mau gitu. Kau bilang para manajer manapun, kalau namanya Manchester United yang nawarin, percaya sama aku. Karena orang pikirannya tetap duit. Kecuali Klopp ya. Makanya aku selalu sama Klopp. Klopp tuh langsung tahu. Dia emang mau ngebangun. Dia pengen membangun. Makanya dia kalian cobalah. Membangun Liverpool gitu loh. Cobalah kalian seperti fans Liverpool. Karena ya udah simpel kayak gue bilang juga di DP kan. Kalau memang Poch jago, pada saat Barcelona nggak ada pelatih, pada saat Madrid belum sempat Zidane belum balik, atau mungkin Milan atau mungkin Juve, nggak ada rumor dia mau ke situ lah. Iya emang nggak ada. Apalah coba. Yang diagung-agungkan orang kan cuma karena dia ke final Champions sama bikin stabil Spurs. Kalau main bola lu tim lu cuma bikin stabil untuk apa? Lu mau juara, Pak. Jadi nggak usah itu alasannya gitu loh. Iya. Kalau alasannya enggak, dia bisa bikin stabil Spurs, bisa jadi Spurs cuma 1 kali kayak jadi runner up ya kalau gue nggak salah ingat ya, selama di bawah Poch gitu loh. Di bawah Poch. Nggak juara juga, dan berapa lama dia megang Spurs? Betul. Iya kan? Betul. Dan udah nggak ngerti lagi gue bilangnya lah. Sementara Ole ini baru musim full pertama dia tuh musim lalu. Ya. Dia musim pertamanya musim lalu, dia udah bisa merapihkan sisi kebobolan yang tadinya tinggi jauh berkurang. Dia bisa memenuhi target masuk peringkat 4. Dia bisa bawa ke 2 semifinal dengan pemain-pemain yang ala kadarnya gitu ya. Dan dari 28 partai terakhir, kalau gue nggak salah ingat, Ole itu cuma kalah 4 kali. Sevilla, Chelsea, sama yang 2 kemarin. Ya. Sebelum itu tidak kalah sampai kemudian kalah lawan Chelsea. Itu kalah pertama. Makanya mereka kan di Goa kemarin Bang. Nggak ada kedengaran suara Ole out kan. Jadi maksud gua tipikalnya kan kayak gitu. Kita lagi menang, orang itu diam. Nanti nyari salah. Kok tau kayak ini, kayak orang pacaran yang memang udah pengen putus. Udah mau putus, ada aja. Kok ada aja bikin alasan. Pun salah. Kok ngupil nih pakai clicking depan pacar kau, marah dia. Jorok kali lah kok Bang. Marah dia. Kenapa nggak pakai jempol kok ngupilnya? Itu. Cari-cari orang-orang yang pengecut sebenarnya, yang nggak berani menyatakan ke omongan sendiri. Jadi cari alasan, nyalahin orang lain kan gitu. Kan gue bilang,
Lu cek deh, 28 partai terakhir kalau nggak salah. Cuma 4 kali kalah. Lawan Chelsea pertama kali kalah. Di Liga belum ada kalah loh. Sampai akhir musim. Betul. Baru kalah di Liga tuh kemarin lawan Palace. Lanjut Spurs. Ya. Udah. Di Eropa kalah sama. Spurs. Iya. Udah. Karena itu aja sih orang ini ribut kan gitu. Ya bagi aku, itu Bang yang dari dulu aku bilang, ini tipikal glory hunters. Ngerti nggak Bang? Tipikal yang ibaratnya kalah besar, ngocehnya gede. Begitu menang, yang tadinya itu nanti tiba-tiba ikut selebrasi. Makanya dulu kan ada Sir Alex bilang kan, if you cannot stand behind this team when we're losing, do not celebrate with us when we're winning. Winning. Selesai. Jadi, kalau lu bilang, Sir Alex bisa tuh dulu pakai pemain kayak Darren Gibson segala macam menang Arsenal, butuh berapa tahun bagi dia untuk membentuk tim, membentuk mental, karakter pemain-pemainnya gitu loh. Dan dia lupa Bang, saat ada Darren Gibson, di dalam itu ada Wayne Rooney, ada Robin van Persie. Tetap ada gitu. Iya, tetap ada Michael gitu. Carrick, ada Rio Ferdinand, ada Nemanja Vidic. Iya, lah sekarang. Bener aja lah ngomong kan gitu. Sekarang dengan pemain-pemain yang ada saat ini gitu ya, lu nggak punya satu starlet, lu nggak punya satu figur yang Pogba tuh bukan figur dunia, bukan. Pogba tuh anak manja, beneran deh. Pogba itu hasil produk media, Pogba punya skill, bukan kita bilang nggak ada. Pogba bagus, salah satu yang terbaik, capek kali gue bilangnya, iya. Tapi Pogba itu bukan sekelas Cristiano Ronaldo, bukan sekelas David Beckham. Even Pogba nggak sekelas Rooney. Rooney bisa tuh membawa, menanggung beban gitu loh kasarnya gitu ya. Pogba enggak. Karena kalau dia punya mental, dia nggak akan ngomong untuk di konferensi pers. Timnas Prancis yang dia bilang dia mau pindah ke Madrid. Kalau dia memang sebagus itu, kenapa pas waktu dia pindah ke MU, Real Madrid kenapa nggak ngoling juga, nggak bersaingan dengan kita kan? Maksudnya nggak motong kita harganya. Kalau masalah duit, karena mungkin mereka tahu, ini orang punya atribut yang nggak bagus, dari mulai manajernya, Raiola, iya kan? Iya, terus, betul. Ya mungkin orang udah tahu aja gitu loh. Sekarang atau jargonnya aku Bang. Lu mau? Yang mana? Aku jargonku itu yang Om Yang kan paling sering godain aku tentang Pogba kan. Karena dari dulu, dari masih dia di akademi, aku tuh selalu debat sama Om Yang, sama Gambreng. Aku bilang kan, ini Pogba ini nggak ada bagus-bagusnya, aku bilang. Ini dia bagus secara skill, tapi mental nggak bagus. Akhirnya dijual sama Sir Alex kan. Pas waktu dibeli lagi, Om Yang bilang, tuh bagus kan Pet, dibeli itu lagi balik. Aku bilang sama Om Yang waktu itu, percaya sama aku, rusak nih anak abis ini ngerusak MU, aku bilang. Iya. Kenapa Sir Alex sampai ngejual? Karena memang nggak bagus. Bukan skillnya yang nggak tahu, gitu. Orangnya yang nggak bagus. Orangnya. Gitu. Sementara dulu Sir Alex kan memang terkenal nggak mau yang bandel-bandel kan? Betingkah nggak mau. Ya, sorry, bukan bandel, betingkah yang nggak mau. Gitu loh. Karena itu tadi yang paling simpel. Untuk Pogba enggak. Cuma mereka mikir, kalau ini orang gue tarik, rusak ruang ganti gue. Oh iya, jelas. Ya udah deh. Sementara MU butuh yang buat magnet narik pemain lain buat jualan, karena lu gak punya prestasi. Jualan lu cuma itu aja. Ya kejadian kan gitu. Betul. Kejadian lu udah selesai. Jadi bukannya Pogba tidak bagus secara skill. Bagus, memang atributnya dia lah, dari mulai manajer gitu. Dan kenapa di Juventus dia bisa lebih diredam, satu, Conte juga orang yang galak gitu kan. Ini udah ketemu nih, Ole kan juga galak sebenarnya ya. Iya. Cuma di Juve nggak bisa, lu macam-macam digetok pala lu sama Chiellini, digetok pala lu sama Chiellini, beneran. Iya. Digetok pala lu sama Pirlo saat itu, digetok pala lu sama Marchisio gitu, macam-macam lu sama anak lokal gitu. Nah sekarang nggak bisa. Siapa yang mau getok pala dia? Rashford, tai kucing, Lingard, alah, mati kita dibikinnya. Iya. Jadi ya udah gitu. Apalagi kemarin statementnya tuh yang konferensi pers kan, yang Prancis gitu ya. Tai kucing lama dia tuh. Bilang aku pindah ke Madrid akan, aduh, udahlah nggak ngerti lagi gue. Nah, cuma tinggal berharap semoga selama seminggu ini sampai mulai Sabtu nanti Ole bisa lebih mematangkan apa yang dia mau bikin gitu ya. Semoga lawan Newcastle dia punya formula yang pas untuk membungkam suara kritik terhadap dia.
Karena memang De Gea masih pantas gue bilang gitu ya. Enggak sih Bang, kalau itu kita udah nggak sama Bang. Aku udah pengen De Gea diistirahatkan dulu. Lu lihat kemarin save-nya di waktu Spanyol? Bagus Bang. Cuman kan? Enggak, itu enggak. Maksudnya aku gini loh, De Gea itu bagus Bang. Udah, bagi aku dia masih kiper nomor 1 ya, bukan aku bilang dia digantikan permanen. Okay. Maksudku tuh sama kayak Maguire. Aku pengen Maguire duduk dulu. Dikasih shock terapi dulu. Oke. Ya. De Gea juga duduk dulu. Boleh. Kenapa? Karena bukan di luar dia. Waktu lawan Tottenham juga dia bukan jelek-jelek banget ya. Banyak dia kebobolan karena memang pertahanan dia hancur. Gak bisa lu bikin apa-apa kan gitu. Jadi gue gak nyalahin dia untuk yang 1-6 itu. Bukan karena itu. Lebih kepada sikap dia. Ngerti gak? Yang dia teriakin Luke Shaw. Memang dia memperingatkan Luke Shaw. Luke Shaw-nya memang jelek ya. Tapi yang dia... Itu udah benar loh itu. Orang kan cuma dengarnya yang dia dengar orang itu yang di video itu kan cuma bilang, Look, run! No, look! Itu doang yang didengar. Bagian terakhirnya coba dengar. What's your problem, Luke? What's your problem? Yang ngerti nggak? Itu udah kelihatan. Dia udah emosi. Itu gol yang kedua ya, kalau nggak salah ya. Iya. Jadi maksud gue itu... Iya, gol Son yang kedua, gol keempat. 4 apa 5? 4. Ya pokoknya intinya bagi gue itu, gue mendingan lu kasih dulu istirahat nih orang. Karena itu pasti mempengaruhi mental, Bang. Lihat si Lingardinho, ya kan? Ada masalah di luar, mental, akhirnya terbawa-bawa, prestasinya juga menurun. Jangan kita paksakan, Toto jelek lagi nih lawan Newcastle. Udah, hilang itu. Mendingan kasih waktu break, kasih dulu lah ini Dean Henderson. Sekaligus mereda itu yang namanya kasusnya si Romero. Karena kan sekarang ini udah bisikan-bisikan, pasti udah nyampe nih. Alah, lu kiper kedua juga nggak akan pernah ngelewatin De Gea. Bagi gue Dean Henderson, kasih deh kesempatan untuk besok lawan Newcastle. Ubah aja dulu format. Karena 1-6 itu udah lu punya alasan, excuse yang tepat untuk merombak tim. Mau 11-11-nya lu rombak juga boleh. Udah ada justifikasi. Nah, itu dia kata-kata yang tadi ku cari. Udah ada justifikasi lu untuk menggantikan semua lini. Cavani belum bisa main. Tapi yang 2 biji itu kan udah bisa main tuh. Si Traore sama Pelistri. Pelistri sama Pelistri. Traore kan nanti Traore belum ya? Belum. Oh iya, sorry. Traore pada saat pada saat dulu kalah 6-1 sama City di kandang, De Gea juga nggak diparkir, Pet. Minggu depannya kan dia main. Iya. Jadi menurut gue sih masih berharap De Gea main aja. Cuma emang gue berharap sebenarnya back. Mungkin ya cuma susah ya, Bailey cedera lagi gitu ya. Udah lu mainin lah sih. Siapa? Ya lu mainin McTominay, cuma tinggal lu mau tandemin sama siapa gitu loh. Kalau lu main pakai 3 back, ya mungkin McTominay, lu nggak punya opsi lagi, cuma tinggal McTominay, mungkin Maguire sama Luke Shaw yang jadi back 3. Lu pasang aja Telles di kiri, lu mainnya 3-4-1-2 besok. 3-4-1-2 lu mainin aja tuh Rashford sama siapa? Telles AWB kiri kanan, Luke di tengah. Telles AWB kiri kanan, lu mainin Rashford sama si Greenwood. Udah lu taruh si Bruno di belakangnya. Ya. Udah lu taruh lagi tuh si Matic sama si ini jangan siapa? Mainin dulu lah tuh si Pogba itu. Mendingan kasihkan. Lu taruh Matic sama si Van de Beek. Iya, Van de Beek aja. Iya kan? Gitu. Iya benar. Lu main Van de Beek gitu. Menurut gue sih bagi gue ya. Mudah-mudahan sih dalam otakku ya, kalau misalnya Bruno itu bisa dikasih posisi 10. Van de Beek itu gimana ya Bang ya? Gue pengen Van de Beek sama Bruno yang main. Biar Van de Beek kan pinter nih cari ruangan. Ya Van de Beek ya. Van de Beek. Dia kan Van de Beek sih namanya. Orang komentator mengenalnya Van de Beek, makanya gue ikut aja. Maksudnya si VDB Beraman kita kan. VDB ini kan pinter cari ruang. Yang satu lagi pinter bagi kasih bola kan. Kenapa nggak dicoba aja dulu ini berdua aja terus main dulu. Daripada paksain Pogba. Waktu itu pernah VDB Bruno Pogba kan. Masalahnya kalau kau adakan Pogba juga kan distributor. Bingung ini nanti mainnya kayak mana kan. Siapa gitu. Yang mau ngatur ya. Iya, mendingan jenderal udah kasih aja dulu Bruno kan gitu. Bruno kasih sebagai pengatur, VDB cari peruangan posisi. Yang 2 winger ini, apalagi kalau misalnya Pelistri kan nggak mungkin main dari awal. Tapi minimal, kalaupun dia masuk, kita punya nih
yang ibaratnya bisa buka space dari sayap, Doni dari tengah bukanya, Bruno tuh tinggal milih kemana, ya tinggal nyelesain aja nih si Rashford atau Martial kan gitu. Enggak lah, Rashford atau Greenwood lah, Martial kan suspended. Oh iya, Martial suspended ya, lupa gue. Ya. Jadi kalau gue sih either lu pakai 3-4-3 atau lu memang main 4-3-3 dengan Rashford, lu main Pellistri, coba striker kasih Greenwood. Gitu loh. Coba tuh 4-3-3, lu taruh Matic, Van de Beek sama Bruno gitu loh. Coba aja udah Teles di kiri. Lu mainin McTominay deh. Udah lu mau taruh Lindelof siapa udah cuma tinggal serahkan sama Tuhan aja, lu enggak tahu lagi lu punya bek tengah siapa kan. Selain itu lagi bener. Udah kan enggak ada. Gitu. Itu sih kalau menurut gua. Udah paling oke Bang Nur. Cuma kalau McTominay rasa gue akan lebih efektif pada saat main dengan 3 back pad. Karena di Scotland udah 2 kali tuh mainnya 3 back gitu loh. Dia bisa main 3 back di posisi kanan gitu loh. Gak kayak kalau Maguire semalam kan yang di Inggris, dia back tengah, 3 center half-nya 3, cuma dia di posisi kiri, sementara dia bukan kidal gitu loh. Makanya kalau itu lu taruh Shaw yang di sebelah kiri. Maguire di tengah, McTominay di kanannya gitu loh. Baru Alex Telles di wing kiri, si AWB wing kanan gitu loh. AWB juga lagi ada masalah lah kayaknya, nggak tahu. Kita lihat lah ini Sabtu besok gitu. Itu aja. Udah yuk jam 6 kurang. Dulu cepet kali kau. Mau mandi. Bang Rashford lah dulu kita kasih tribute, gila. Nggak cuma Steven Gerrard yang bisa. Ya oke. Mantap Rashford. Steven Gerrard NBA, Rashford pun NBA sama. Ya kan? Itu baru benar God. Nah, produk lokal juga kan. Gerrard produk lokal, Rashford produk lokal, dua-duanya MBE kan gitu. Jangan Beckham juga MBE kan? Siapa? Beckham kan juga MBE. Beckham ya kan member of British Empire. Kalau Beckham wajar lah dapat MBE sempat aja. Kalau aku bilang Beckham itu calon-calon Sir sih itu. Ya. Nah, jadi produk-produknya kita juga lebih baiknya sebenarnya dari sebelah kan gitu kan. Cuma kalian lagi bagus aja. Kalian dapat the asal dia bisa asal dia bisa main bolanya lebih bagus lagi aja. Kalau gua ya, Rashford. Jangan terlalu fokus untuk di sosial, lupa di lapangan bola yang membuat namamu kan gitu. Ya, itu aja kalau gua mah. Ada lagi? Gitu. Ada lagi pembahasan? Udah. Yakin kau? Enggak, udah. Orang ini minta kita ngomong jalan, kayak mana? Nggak ada perlu kita bahas tentang jalan? Enggak. Nanti aja. Next episode. Snoop Dogg. Next game lawan Arsenal. Newcastle. Abis itu baru Arsenal ya. Newcastle dulu. Newcastle, Arsenal. Newcastle, PSG. Oh iya, Newcastle, PSG, Arsenal. Baru kita minggu depannya lagi lawan RB. Bukan ya? Leipzig, ya. Gitu. Dan sekali lagi selamat untuk inilah adminnya kita yang menjadi seorang ayah. Congratulations, baby Zlatan. Ya, itu dia ya. Selamat untuk adminnya Poros Halang. Oke, semoga sehat, jadi anak soleha dan qurrata ain. Itu aja. Gue Fuad, pembenci LeBron. Gue Patrick, pecinta Jordan. Signing off. Bye-bye. Bye. Dimakan Batman masih tidur nih Pak Pros.